Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Besok udah hari Senin. Mungkin teman-teman sudah mulai lihat YouTube ini yang nggak banyak penglihatannya. Nggak banyak penglihatannya. Kacamata. Nggak banyak yang melihat. Lumayan nih, peningkatannya lumayan. Karena ini masih baru banget, baru beberapa hari. Dan yang lebih penting adalah mungkin karena belum dikenal. Belum dikenal karena memang gue nggak punya latar belakang atau karakter audience base yang cukup kuat sebelumnya. Oke, itu masalah lain. Kali ini pasti gue akan mengulang ocehan-ocehan yang berasal dari apa yang gue rasakan tanpa dilebih-lebihkan. Merupakan sebuah pengalaman hidup yang sebenarnya merupakan hal-hal yang gue ungkapkan dengan keterbatasan pemikiran yang tidak pintar, hanya sekedar apa yang gue rasakan dan kemudian juga aku sampaikan kepada teman-teman. Siapa tahu teman-teman juga memiliki pengalaman yang sama, pengalaman yang gak enak juga, pengalaman yang gak nyaman juga. Nanti kalau untuk teman-teman punya kisah tentang kehidupannya, apakah itu pekerjaan, tentang kemarahan, tentang kekecewaan, tentang kerinduan, tentang cinta, silahkan tulis di komen di bawah ini. Di bawah ini di mana? Di lantai. Maksudnya di kolom komen di YouTube ini. Nah, yang ingin gue sampaikan adalah kembali lagi masalah stres. Karena kemarin setelah gue mengungkapkan karena gue ada melakukan sebuah sleep, yaitu sleep itu adalah sebuah kemalasan, procrastination, penundaan-penundaan pekerjaan, ternyata membuat gue makin juga gak nyaman. Karena gue malamnya harus balik lagi ke kantor, ada barang-barang atau material-material meeting yang ketinggalan. Bahkan itu untuk menentukan hal-hal yang cukup penting. Nah, pada hari Sabtu kemarin itu juga terjadi hal yang membuat gue stres. Ceritanya adalah ketika ada seseorang karyawan yang minta resign. Memang seharusnya ada baiknya resign itu dilakukan 1 bulan ya. Tapi dia cepat-cepat dengan beberapa alasan yang mungkin juga masuk akal menurut dia, menurut gue juga sih. Yaitu untuk jaga orang tua. Sehingga sebelum 1 bulan dia harus meninggalkan pekerjaannya. Serah terima dilakukan apa adanya. Yang menarik adalah masalah gaji atau sisa upah yang harus dibayar. Kalau kita ngomong tentang uang penggantian hak, maka ada sisa gaji atas pekerjaan, misalnya berapa hari dia masuk, dihitung, tunjangannya juga dihitung pro rata. Permasalahannya ada di mana? Sisa THR yang belum dibayar dan ada sisa cuti yang harus diuangkan. Dari sini memang akan mengakibatkan sebuah nominal yang lumayan, kalau nggak salah sekitar 48 atau 49 juta lah. Nah, tetapi di sini tentu saja atasan gue merasa kaget, agak keberatan, kok jadi banyak. Lah, gue mah ngitung apa adanya gitu. Sehingga terjadilah kebijakan apa keputusan ya, gak ngerti gue. Kebijakan kan selalu bijak. Memang Petahana Rada yang sering-sering mengeluarkan kebijakan yang gak masuk akal. Jadi intinya tiba-tiba yang tadinya gak ada cuti bersama, maka untuk menghemat biaya nanti, karena gue udah tahu nih, di bulan Januari, budget dari gaji itu akan naik karena ada pembagian sisa atau saldo cuti yang tadinya memang akan dibayar. Maka kalau dibayar itu, maka kenaikan payroll termasuk upah yang akan dibayar ke karyawan akan naik. Karena biasanya nggak ada sisa cuti yang harus dibayar, tapi ini ada sisa cuti yang harus dibayar. Terus gue mikir, akhirnya ya udah deh, per tanggal 23 Desember nanti dilakukan libur atau cuti bersama masuk tanggal 3 Januari. Tapi 10 hari. Oke, permasalahannya ada 2 menurut gue. Yang satu, ketika kita cuti bersama tersebut, gaji kita masih dibayar atau tidak? Atau dibayar efektif masuk sesuai absen. Kalau masuk sesuai absen, maka ini akan mengurangi sekian hari, 7 hari ya kalau gue hitung, upah yang harus dibayar pada setiap karyawan. Ini bakalan rame. Kedua,
cuti bersama adalah bagian dari cuti tahunan. Maka sisa atau saldo cuti ini juga akan berkurang sebanyak 7 hari. Katakan gini, upah gue misalnya 5 juta. Kalau dibagi per hari sekian gitu ya. Masuk selama 1 bulan misalnya dihitung 22 atau 26 hari. Kan ketemu gaji hariannya. Dikali efektif masuk. Kan udah berkurang 7 hari. Kalau 7 hari gak dibayar, maka ini akan menjadi pengurang yang sangat berarti bagi karyawan gue juga. Apalagi dalam situasi pandemi yang belum pulih seperti ini. Di mana penghasilan mulai mengecil, tapi pengeluaran gak tanggung-tanggung. Gak ada yang turun, naik semua. Gak ada yang stagnan, naik semua. Nah, itu permasalahan yang pertama. Permasalahan kedua, sisa cuti. Kayak gue, sisa gue masih penuh 12 hari. Karena gue gak pernah cuti dalam setahun ini, tahun 2021. Tiba-tiba harus dipangkas 7 hari. Berarti hariannya berapa kali 7 ditambah 7 hari. 14 hari dipotong. Ini yang akan jadi beban dan gue sempat pusing juga mikirin ini gimana sih gitu ya. Ya, tetapi kalau emang gak ada jalan lain, ya apalagi gitu. Gue baru ketemu sama bos gue itu besok gitu, hari Senin waktu meeting bersama. Tadi dia ngomong untuk di email aja. Kalau di email atau di WA, draft dari memo yang akan gue terbitin, ini gak ada timbal balik dua belah pihak yang cukup memadai. Nunggu balas WA, nunggu balas email, kelamaan buat gue. Terlalu banyak dalam pekerjaan gue ini, bukan pekerjaannya yang susah, tapi proses untuk mencapai output pekerjaan apa yang disepakati dan disetujui itu yang akan menjadi beban. Nah, akhirnya gue baca-baca artikel tentang masalah stres di karyawan. Gimana ya? Ada sebuah badan yang mensurvei bahwa ada sekitar 80% pekerja mengalami gejala stres selama masa pandemi virus corona ini. Dan tentu saja nggak ada satu orang pun yang kita sudah bebas corona dan bebas pandemi ya. Pernyataan untuk endemi pun belum gitu. Nah, di sini banyak yang mengalami ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan tentang kesehatan dan juga tentang upah. Ini pasti akan terkait mengalami hal ini. Nah, jadi ada hal yang cukup menarik yang diungkapkan. Bahwa stres itu kebanyakan bukan karena gaji yang kecil. Tapi kebanyakan adalah nomor satu pasti faktor kesehatan yang belum jelas. Urusannya nanti kalau sakit kayak gimana, sementara pemasukan berkurang dan sebagainya. Tetapi lebih banyak dari ketidakjelasan policy yang dilakukan dalam perusahaan itu. Meliputi policy gaji, policy perlindungan karyawan, policy penetapan target pekerjaan yang harus dicapai, ini menjadi beban. Jadi itu kira-kira. Jadi bahwa stres di pekerjaan ini akan membawa dampak yang tidak baik. Kayaknya, faktanya, bahwa akan timbul ketidakseimbangan atau unbalance kehidupan dari para pekerja itu. Yang kedua adalah sekali lagi mungkin siapapun yang mendengar ini, mudah-mudahan Disnaker juga mendengarkan, bahwa kemana pengawas ketenaga kerjaan ini? Mengapa tidak datang visit mungkin secara acak atau apa ke perusahaan-perusahaan setempat di wilayah masing-masing untuk mengkaji ada permasalahan apa yang terjadi. Apa hanya masalah PHK doang? Apa masalah ketidakseimbangan gaji atau upah? Kenapa tidak ada yang kemudian mengakses, menganalisa bahwa dengan adanya ketidakjelasan policy itu, berapa jumlah orang mengalami stres di dalam pekerjaannya?
Yang kedua adalah apa dampak stres karyawan itu, baik terhadap perusahaan tempat dia bekerja, maupun terhadap dirinya maupun keluarganya. Dan ini akan menjadi fatal. Oleh karena itu, kali ini mungkin gue ingin menyampaikan beberapa hal. 3, yaitu 1, yang pertama adalah policy perusahaan yang tidak jelas, tidak dibahas dengan cermat, dan dibandingkan dengan perundang-undangan yang berlaku, maka ini sebetulnya berakibat fatal yang tidak bisa Disnaker atau Kemenaker cuekin. Yang kedua, bahwa stres yang terjadi, dampaknya apa, dan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan agar stres karyawan ini tidak menimbulkan sebuah dampak yang lebih buruk daripada pandemi itu sendiri. Yang ketiga, berikan sanksi yang segera, berikan sanksi yang jelas, atau buat lagi posko-posko kayak misalnya THR yang belum dibayar, itu kan ada posko-posko yang menerima pengaduan. Tapi di mana pengaduan itu akan ditindaklanjuti yang punya satu kadar atau SOP-nya yang jelas. Maka kalau ada pengaduan harus ditangani atau dilakukan feedback-nya itu berapa hari. Ada skala waktu di sana. Jangan diam-diam aja. Kenapa? Karena kita tidak lagi baik-baik. Kalau ada yang ngomong kita baik-baik, atau ada yang ngomong bahwa ekonomi kita tengah meningkat dan sebagainya, dasarnya apa? Dan semoga dapat dipublikasikan dengan baik kepada masyarakat, agar masyarakat juga tidak selalu menderita. Sudah cukup kita menderita. Kita tidak ingin demo ke sana, demo kemari, 212 lah, apa dan sebagainya. Demo lagi buruh. Gue gak senang ngomong buruh. Mitra. Karena pekerja adalah bukan buruh perusahaan, melainkan adalah partner atau mitra dari perusahaan. Ayo, kalau memang Indonesia bangkit, Indonesia bisa pulih, kita secara bersama-sama, sesuai dengan Pancasila tentunya. Ada musyawarah kan? Bukan hanya tripartit atau bipartit saja, tetapi juga ada pengawasan di sana. Sebab kita membutuhkan dalam hal situasi dan kondisi yang sulit, tetap ada yang kita bisa percaya, tetap ada yang rakyat percaya untuk membangkitkan kondisi ini. Terutama 1, kondisi mental, 2, kondisi sarana prasarana, dan 3 adalah kondisi lain yang berkaitan dengan harkat hidup orang banyak. Sampai di sini dulu. Salam Rojali. Sampai ketemu lagi.